Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Set Education. Pada video kali ini saya akan membahas materi pelajaran ekonomi, yakni pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Sebelum masuk ke materinya, mohon bantu subscribe dan like video ini. Mari kita mulai pembahasannya. Baik, yang pertama kita akan memahami mengenai pertumbuhan ekonomi terlebih dahulu. Di sini definisi dari pertumbuhan ekonomi merupakan keadaan perekonomian suatu negara saat mengalami peningkatan pendapatan, yaitu melalui peningkatan output produksi barang dan jasa nasional. Nah, peningkatan pendapatannya tidak ada kaitannya dengan peningkatan jumlah penduduk, kualitas kesehatan, dan sebagainya. Pertumbuhan ekonomi ini berlangsung secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik dari periode tertentu. Shadono Sukino menjelaskan pertumbuhan ekonomi, yakni merupakan perubahan tingkat aktivitas ekonomi yang berlangsung dari tahun ke tahun. Untuk menghitungnya, diperlukan perbandingan pendapatan nasional suatu negara dari tahun ke tahun. Hal ini yang disebut sebagai laju pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi, maka semakin cepat proses pertambahan output wilayah, sehingga prospek perkembangan wilayah tersebut menjadi semakin baik. Dengan diketahuinya sumber-sumber pertumbuhan ekonomi, akan dapat ditentukan sektor prioritas pembangunan. Berikutnya, kita akan membahas mengenai teori pertumbuhan ekonomi. Terdapat beberapa teori yang dikemukakan oleh para ahli, yakni sebagai berikut. Yang pertama, ada dari teori klasik. Nah, teori klasik ini dikemukakan oleh dua ahli, yaitu ada Adam Smith dan juga ada David Ricardo. Adam Smith berpandangan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara yakni bergantung kepada pertambahan jumlah penduduk nasional. Dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka akan terjadi penambahan output nasional. Nah, teori Adam Smith ini tertuang dalam bukunya yang berjudul Inequality into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Menurut David Ricardo, bahwa faktor pertumbuhan penduduk yang semakin besar mencapai 2 kali lipat pada suatu saat akan menyebabkan jumlah tenaga kerja yang melimpah. Kelebihan tenaga kerja tersebut akan mengakibatkan upah menjadi turun. Nah, upah tersebut hanya dapat digunakan untuk membayar taraf hidup minimum, sehingga perekonomian akan mengalami kemandekan atau stationary state. Nah, teori David Ricardo ini dituangkan dalam bukunya yang berjudul The Principle of Political and Taxation. Berikutnya, terdapat teori neoklasik yang dikemukakan oleh 3 ahli, yaitu yang pertama ada Robert M. Solow. Nah, Robert M. Solow ini berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan hasil dari kegiatan manusia, akumulasi modal, pemakaian teknologi modern, dan hasil ataupun output. Yang kedua ada Joseph Schumpeter. Joseph Schumpeter berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi ditentukan dari kemampuan kewirausahaan atau entrepreneurship untuk mengadakan inovasi dalam proses produksinya. Yang ketiga, ada pendapat dari Harold Domar. Harold Domar berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh modal atau investasi. Sumber pertumbuhan penduduk adalah besarnya porsi pendapatan domestik bruto yang ditabung sebagai kapital stok untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Yang ketiga, ada teori aliran historis. Aliran historis dikemukakan oleh 4 ahli, yaitu yang pertama ada Friedrich List. Friedrich List berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi terjadi ketika adanya perubahan pada metode produksi yang terdiri dari beberapa tahapan, yaitu ada dari masa berburu dan mengembala, ada dari masa berternak dan bertani, ada dari masa bertani dan juga kerajinan, dan juga yang terakhir memasuki masa industri dan juga perdagangan. Lalu ada dari Bruno Hildebrand. Bruno Hildebrand berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi tercermin dari perubahan cara pertukaran dalam masyarakat yang terdiri dari beberapa masa, yaitu yang ada masa pertukaran dengan barter, kemudian dilanjutkan masa pertukaran dengan uang, dan terakhir ada masa pertukaran dengan kredit. Berikutnya yang ketiga ada dari Carol Bacher. Carol Bacher
berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi tercermin dari hubungan antara produsen dan juga konsumennya. Bacher mengemukakan teori ekonomi yang dikenal sebagai rumah tangga. Terdapat 4 jenis rumah tangga, yaitu rumah tangga tertutup, rumah tangga kota, rumah tangga bangsa, dan juga rumah tangga dunia. Yang keempat, ada teori dari Warner Schomburg. Warner Schomburg berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi terbagi menjadi 3 tahap, yakni ada zaman perekonomian tertutup. Zaman perekonomian tertutup, manusia melakukan proses produksi hanya untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri. Individu ataupun masyarakat tidak bertindak sebagai produsen sekaligus konsumen, sehingga tidak terjadi pertukaran barang dan jasa. Lalu ada zaman kerajinan dan juga pertukangan. Pada zaman ini, kebutuhan manusia semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Peningkatan kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh diri sendiri, sehingga diperlukan pembagian kerja yang sesuai dengan keahlian masing-masing. Pembagian kerja ini menimbulkan pertukaran barang dan jasa. Pertukaran barang dan jasa belum didasari oleh tujuan untuk mencari keuntungan, tetapi hanya untuk saling memenuhi kebutuhan. Masa kerajinan dan pertukangan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, ada meningkatnya kebutuhan manusia, ada pembagian tugas sesuai dengan keahlian, timbulnya pertukaran barang dan jasa, dan juga belum disadari oleh motif mencari keuntungan. Yang ketiga, zaman kapitalis dibagi menjadi 4 tahap, yakni yang pertama ada kapitalisme purba. Nah, kapitalisme purba ini memiliki ciri-ciri, yakni perekonomian dilakukan untuk mencukupi kehidupan diri sendiri. Lalu hubungan masyarakat erat kaitannya dengan adat istiadat dan rasa kekeluargaan. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi masih statis dan juga bergantung kepada sektor pertanian. Lalu yang kedua, ada kapitalisme madya. Kapitalisme madya memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yakni kegiatan ekonomi sudah mulai untuk mencari keuntungan. Lalu kehidupan masyarakat lebih bebas. Yang ketiga, ada munculnya individualisme. Lalu kehidupan ekonomi ini berjalan secara dinamis dan muncul jenis pekerjaan baru seperti pedagang. Nah, dalam kapitalisme madya, produksi sudah berdasarkan pesanan dan juga digunakannya uang sebagai alat tukar. Yang ketiga, ada kapitalisme raya. Nah, kapitalisme raya ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, adanya kaum-kaum kapitalis yang menguasai faktor-faktor produksi. Lalu ada produksi massal yang diproduksi menggunakan mesin modern. Yang ketiga, timbul monopoli dan juga persaingan yang tidak sehat. Dan yang keempat, timbulnya eksploitasi pekerja oleh majikan. Nah, yang terakhir ada juga kapitalisme akhir. Nah, kapitalisme akhir memiliki ciri-ciri untuk mementingkan kesejahteraan bersama daripada kepentingan individu secara adil. Lalu pemerintah mulai ikut tangan atau ikut campur dalam kegiatan ekonomi. Dan yang ketiga, hilangnya majikan besar yang menguasai faktor-faktor produksi. Lalu yang kelima, ada teori ekonomi modern yang dikemukakan oleh Rostow. Rostow dalam bukunya yang berjudul The Stage of Economic Growth berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi dibagi menjadi 5 tahap, yaitu yang pertama ada masyarakat tradisional. Pada tahap masyarakat tradisional, kondisi masyarakat masih sangat sederhana. Masyarakat berpegang teguh kepada adat istiadat. Kegiatan produksinya hanya dilakukan untuk memenuhi kehidupan diri sendiri dan tidak menggunakan teknologi yang modern. Hanya menggunakan alat-alat sederhana dan tidak adanya pembagian kerja. Lalu yang kedua ada masa pra-lepas landas. Pra-lepas landas merupakan tingkat pertumbuhan ekonomi di mana masyarakat sedang berada pada proses transisi. Masyarakat sudah mulai menerapkan ilmu pengetahuan modern ke dalam fungsi-fungsi produksi, baik di bidang pertanian maupun di bidang industri. Masyarakat juga sudah terbuka akan inovasi dan juga munculnya teknologi-teknologi baru. Yang ketiga, ada tahap lepas landas. Nah, pada tahap lepas landas, tingkat investasi yang efektif dan juga tingkat produksi dapat meningkat. Investasi efektif serta tabungan yang bersifat produktif meningkat atau lebih dari jumlah pendapatan nasional. Nah, industri-industri baru berkembang dengan cepat dan industri yang sudah ada dapat mengalami ekspansi dengan cepat. Lalu ada
Masa dorongan menuju kematangan. Masa dorongan menuju kematangan merupakan tingkat pertumbuhan ekonomi secara teratur, serta lapangan usaha bertambah dengan luas, serta diterapkannya teknologi modern. Investasi efektif serta tabungan meningkat dari 10% hingga 20% dari pendapatan nasional, dan investasi ini berlangsung secara cepat. Output dapat melampaui pertambahan jumlah penduduk. Barang-barang yang dulunya diimpor kini sudah dapat dihasilkan sendiri. Tingkat perekonomian menunjukkan kapasitas bergerak melampaui kekuatan industri pada masa take off dengan penerapan teknologi modern. Lalu yang terakhir ada masa konsumsi tinggi. Nah, pada masa konsumsi tinggi, sektor-sektor industri merupakan sektor yang memimpin atau bergerak ke arah produksi barang konsumsi yang tahan lama. Nah, pendapatan real per kapita masyarakat selalu meningkat sehingga sebagian besar masyarakat mencapai tingkat konsumsi yang melampaui kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan. Nah, kesempatan kerja penuh sehingga pendapatan nasional tinggi. Pendapatan nasional yang tinggi dapat memenuhi tingkat konsumsi tinggi. Masyarakat cenderung konsumtif dan hedonisme karena kesejahteraan yang meningkat pesat. Berikutnya, kita akan mulai menghitung pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat dijadikan sebagai patokan untuk melihat kemajuan suatu negara dan bagaimana hasil dari pembangunan yang telah dilakukan. Nah, pertumbuhan ekonomi dapat dirumuskan sebagai berikut. Pertumbuhan ekonomi merupakan GNP ataupun GDP pada tahun sekarang dikurangi dengan GNP atau GDP pada tahun sebelumnya dibagi dengan GNP atau GDP pada tahun sebelumnya dikali dengan 100%. Yang selanjutnya ada contoh soal dari menghitung pertumbuhan ekonomi. Nah, di sini diketahui pada tahun 2018 negara X mendapatkan pendapatan domestik bruto sebesar 6.000 US dollar, sedangkan pendapatan domestik bruto negara X pada tahun sebelumnya yaitu 5.000 US dollar. Maka hitunglah pertumbuhan ekonomi negara X. Nah, di sini kita dapat menghitungnya, yakni pertumbuhan ekonomi sama dengan GDP tahun sekarang dikurang dengan GDP tahun sebelumnya dibagi GDP tahun sebelumnya dikali dengan 100%. Nah, GDP-nya tahun 2018 yakni 6.000 US dollar dikurangi dengan GDP-nya di tahun 2017 yakni 5.000 US dollar dibagi dengan 5.000 US dollar. Nah, lalu dikali dengan 100%. Lalu 6.000 US dollar dikurang dengan 5.000 US dollar hasilnya 1.000 US dollar dibagi dengan 5.000 US dollar dikali dengan 100%, maka hasilnya adalah 20%. Berikutnya kita masuk kepada pembahasan mengenai pembangunan ekonomi. Di sini pembangunan ekonomi merupakan proses kenaikan output nasional yang ditandai dengan kenaikan pendapatan per kapita dengan memperhatikan berbagai faktor seperti pertambahan penduduk, kesehatan masyarakat, kualitas pendidikan, dan sebagainya. Pembangunan ekonomi juga ditandai dengan perubahan struktur perekonomian suatu negara dan terjadi pemerataan pendapatan masyarakat. Menurut Schumpeter, pembangunan ekonomi merupakan proses yang tidak terputus. Pembangunan ekonomi terjadi karena perubahan dalam lapangan industri dan perdagangan. Pembangunan ekonomi berkaitan dengan pertambahan pendapatan nasional dan pendapatan per kapita. Pertambahan pendapatan nasional dan pertambahan pendapatan per kapita dapat menjadi acuan untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah. Berikutnya, kita akan membahas indikator pembangunan ekonomi suatu negara. Nah, yang pertama ada pendapatan per kapita. Peningkatan terhadap Gross National Product atau GNP atau Gross Domestic Product atau GDP mengakibatkan terjadinya peningkatan pendapatan per kapita suatu wilayah. Pendapatan per kapita dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Lalu yang kedua ada indeks kualitas hidup. Indeks kualitas hidup atau Physical Quality of Life Index menggambarkan tingkat kesehatan masyarakat pada suatu wilayah. Indeks kualitas hidup dapat dihitung berdasarkan angka harapan hidup, angka kematian bayi, dan angka kelahiran bayi. Lalu yang ketiga ada struktur ekonomi. Terjadinya perubahan terhadap struktur ekonomi seperti
yang tadinya lahan pertanian berubah menjadi pusat perbelanjaan. Hal ini mencerminkan sektor industri berkembang terus-menerus yang akan diikuti oleh perkembangan investasi dan perluasan tenaga kerja. Dan yang keempat, ada Indeks Pembangunan Manusia atau Human Development Index. Indeks pembangunan manusia ditunjukkan untuk pengembangan sumber daya manusia. Komponen dari Indeks Pembangunan Manusia adalah harapan hidup saat lahir, rata-rata lama pendidikan masyarakat, dan peningkatan pengetahuan masyarakat serta keterampilan masyarakat. Yang keenam, kita akan membahas terkait masalah dalam pembangunan ekonomi. Nah, di dalam pembangunan ekonomi ini tidak luput dari beberapa masalah. Nah, beberapa masalah yang timbul yakni sebagai berikut. Yang pertama, ada kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah karena masyarakat itu hidup di bawah keadaan yang serba kekurangan. Pendapatannya yang kecil mengakibatkan mereka susah untuk memenuhi kebutuhan, bahkan hidup secara tidak layak. Lalu yang kedua, ada pengangguran. Pengangguran merupakan situasi ketika angkatan kerja tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Lapangan kerja yang sedikit dengan banyaknya angkatan kerja yang membutuhkan pekerjaan, maka akan mengakibatkan pengangguran. Nah, pengangguran mengakibatkan tingkat kemakmuran masyarakat itu berkurang. Dengan banyaknya pengangguran akan menurunkan pendapatan nasional. Pengangguran juga menyebabkan daya beli masyarakat berkurang, sehingga permintaan terhadap barang-barang hasil produksi juga akan berkurang. Keadaan demikian tidak merangsang kalangan investor untuk melakukan perluasan atau pendirian industri baru. Berikutnya, yang ketiga, ada ketimpangan pendapatan. Perbedaan pendapatan yang signifikan mengakibatkan jurang pemisah antara si kaya dengan si miskin. Nah, semakin curam ketimpangan pendapatan menimbulkan kecemburuan sosial dan berdampak kepada peningkatan tindakan kriminal. Ketimpangan pendapatan dapat terjadi karena perbedaan tingkat pembangunan suatu wilayah, perbedaan sumber daya alam, dan kualitas masyarakat. Yang keempat, ada angka pertumbuhan penduduk yang tinggi. Angka pertumbuhan penduduk yang tinggi dipengaruhi oleh tingkat kelahiran yang tinggi. Banyaknya kelahiran bayi dikarenakan meningkatnya kasus pernikahan dini dan juga adanya anggapan bahwa semakin banyak anak maka semakin besar rezeki, dan juga adanya anggapan yang berkembang di masyarakat bahwa laki-laki itu sebagai penerus keluarga, sehingga setiap keluarga ini berlomba-lomba untuk menginginkan anak laki-laki. Nah, lalu yang ketujuh atau yang terakhir, kita akan membahas terkait perbedaan pertumbuhan ekonomi dan juga pembangunan ekonomi. Menurut Sadono Sukino, pertumbuhan dan juga pembangunan ekonomi itu memiliki pengertian yang berbeda. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses kenaikan output nasional yang terjadi terus-menerus dalam jangka panjang. Nah, pertumbuhan ekonomi menjadi indikator keberhasilan pembangunan. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi, maka semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat. Sedangkan pembangunan ekonomi merupakan peningkatan pendapatan per kapita melalui penanaman modal, teknologi, pengetahuan, dan manajemen. Hal yang paling membedakan pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan ekonomi adalah indikator keberhasilannya. Jika pertumbuhan ekonomi hanya menghitung pendapatan nasional saja, sedangkan pembangunan ekonomi memperhatikan tingkat kesejahteraan masyarakat melalui pendapatan per kapita, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Nah, berikut ini ada perbedaannya, yaitu kalau pertumbuhan ekonomi dia ditandai dengan kenaikan pendapatan nasional, yaitu GNP ataupun GDP. Lalu ada tidak terjadinya perubahan struktur ekonomi, lalu tidak memperhatikan tingkat kesejahteraan masyarakat, dan tidak memperhatikan pertumbuhan penduduk. Sedangkan jika pembangunan ekonomi, dia ditandai dengan kenaikan pendapatan per kapita masyarakat, lalu ditandai dengan perubahan struktur perekonomian, lalu ditandai juga dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang meningkat, dan terakhir, pembangunan ekonomi ini memperhatikan tingkat pertumbuhan penduduk. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Jangan lupa untuk like video ini dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.